warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M1, selamat datang di podcast MTS Negeri 1 Batam, tempat berbagi pengalaman, wawasan, dan diskusi tentang topik-topik yang relevan berdasarkan pendidikan di madrasah ataupun hal menarik lainnya. Oke sahabat M1, pada episode kali ini kita akan membahas seputar OSIM yang ada di MTS Negeri 1 Batam nih. Bersama saya Rasya Agasani yang akan memandu podcast pada hari ini. Oke sahabat M1, podcast kali ini tuh sangat spesial loh, karena kita ditemani oleh Diva Hafiza Izati. Assalamualaikum semuanya, halo. Peserta didik kelas 94 sekaligus Ketua OSIS di MTS Negeri 1 Batam dan Ketua Sahabat OSIM Kota Batam tingkat MTS. Assalamualaikum Diva. Waalaikumsalam Raisa. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik banget. Raisa apa kabar? Alhamdulillah baik Diva. Terima kasih ya Diva sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini nih. Waduh, sama-sama dong. Terima kasih kembali juga nih telah mengundang saya sebagai bintang tamu di podcast kali ini. Langsung saja nih ya Dip. Boleh. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Diva menjabat menjadi ketua OSIM di MTS Negeri 1 Batam? Kan dengar-dengar juga Diva bukan hanya ketos di MTS nih. Diva tuh ketua sahabat OSIM sekota Batam tingkat MTS. Benar, makasih Raisa atas pertanyaannya. Sama-sama Diva. Nah, kebetulan nih Ray, saya sendiri itu menjadi ketua OSIM MTS Negeri 1 Batam dari tanggal 4 Februari nih, tahun ini. Wah, pada periode 2025-2026. Nah, setelah mungkin melalui proses yang lumayan panjang kali ini ya Ray, mulai dari kami seleksi, penyusunan visi misi sampai kami membentuk nih tim OSIM itu seperti apa. Dan ini nih alhamdulillah dan rezekinya kali ya bisa menjadi ketua OSIM di MTS Negeri 1 Batam dan ketua sahabat OSIM sekota Batam tingkat MTS. Nah, honestly di awal emang agak challenging kali ya, emang deg-deg banget karena ngerasa itu tanggung jawabnya tuh double gitu, karena kita biasa cuma jadi murid biasa, sekarang sudah punya titel lah gitu, punya tanggung jawab yang lebih ya. Tapi kalau semua dijalani dengan niat dan dengan strategi yang lumayan bagus juga, insya Allah bisa dijalani dengan baik gitu sih Ray. Keren banget Di. Ya. Nih kalau boleh tahu bagaimana sih Diva membagi waktunya antara organisasi dan belajar? Kan Diva bukan hanya ketos di MTS kan, Diva juga menjadi ketos sahabat OSIM sekota Batam tingkat MTS. Terus juga Diva sering mengikuti lomba-lomba. Pasnya sulit nggak sih untuk membagi waktunya? Bener sih, kalau ditanya sulit nggak sih? Lumayan sih teman-teman. Tapi kita tuh emang harus dari dirinya dibawa enjoy aja, karena kalau dibawa susah bakalan susah. Jadi dibawa happy aja, insya Allah pasti bisa deh gitu. Tapi teman-teman, ini mungkin bukan posisi saya sendiri aja yang mungkin agak mungkin banyak gitu ya. Tapi teman-teman di luar sana mungkin ada juga yang berada di posisi ini. Dan kuncinya itu nih Ray, menurut saya sendiri tuh dua. Apa tuh Dip? Yang pertama kita disiplin aja, disiplin dan manajemen waktu. Kalau aku sendiri nih Raya cerita mungkin sedikit ya. Kalau aku tuh kadang kalau misalnya ada sesuatu tugas, ada rapat atau ada pun lomba misalnya, kita tuh harus buat schedule dan kita tuh harus tahu prioritas kita itu yang mana dulu. Kadang mungkin kita sering bentrok gak sih gitu antar belajar dan antar organisasi juga. Tapi itu bisa diakalin juga teman-teman kalau kita tahu prioritas, dan kita tuh juga nih kunci utama baik dalam hubungan kita belajar berorganisasi itu komunikasi nih Ray. Ini penting banget. Jadi kalau kita ada bentrok-bentrokan kayak gitu, kita harus ngomong antar guru mapel, antar guru pembimbing kita juga. Jadi semuanya tuh bisa sejalan, bisa balance gitu. Mungkin dari aku gitu sih. Keren ya Dip, cara membagi waktunya antara organisasi dan belajar nih. Amin. Diva, boleh dijelaskan tidak seksi bidang apa aja nih yang ada di OSIM MTS Negeri 1 Batam? Nah, untuk seksi bidang mungkin teman-teman ada yang penasaran juga, dan ada mungkin yang bakalan tertarik kali ya masuk OSIM, bakalan mungkin bingung ini bidangnya apa aja, passion aku di mana gitu. Nah, bidang kami itu dimulai dari bidang keagamaan nih teman-teman. Fun fact, bidang keagamaan ini kayak
bekerja sama dengan Rohis di MTs Negeri 1 Batam. Jadi kita tuh OSIM juga cuman bukan organisasi yang mandiri yang bergerak sendiri juga. Kita juga harus bisa lah bekerja sama baik antar guru, antar sekolah dengan organisasi lainnya gitu. Jadi keagamaan itu gabung nih guys dengan Rohis. Nah, setelah keagamaan itu ada budi pekerti luhur, ada lingkungan hidup, ada juga bela negara. Nah, mungkin ini ada surprise, yaitu bidang baru nih yang diciptakan di periode ini. Wih, kira-kira itu bidang apa sih, Dip? Yaitu bidang kedisiplinan. Mungkin kita akan bahas nanti aja kali ya. Dan juga bidang prestasi akademik dan akademik, ada bidang kreativitas, kewirausahaan dan persepsi seni, dan 2 bidang terakhir ya teman-teman, ada bidang jasmani dan juga bidang teknologi. Mungkin ini teknologi yang paling sering kali teman-teman lihat, karena kalian pasti sering scroll nggak sih, scroll sosial media. Yes, bener banget nggak sih? Mungkin gitu sih Ray, bentuk bidang dan seksi bidangnya. Wih, banyak juga ya, Dip, seksi bidang yang ada di OSIM MTs Negeri 1 Batam. Bener. Dari seksi bidang tersebut, Diva bisa sebutkan tidak program andalan OSIM itu apa? Nah, untuk program andalan OSIM, kita itu pasti setiap bidang itu punya signature masing-masing nih program kerjanya. Nah, mungkin tadi kita sudah nyebutin seksi bidang, tapi teman-teman belum tahu nggak sih bidang inti? Oh iya, bidang inti. Bidang inti teman-teman pasti belum tahu. Inti itu terdiri dari ketua OSIS, yaitu saya sendiri, dan juga ada nih wakil saya, Sifani Kolbi Fazia. Kalau Sifani nonton, halo Sifani. Ada juga sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara 1, bendahara 2. Nah, selain bidang-bidang kami tadi, itu juga didukung nih atau dibina oleh Ibu Marhamah SPD. Jadi Ibu inilah yang telah mengarahkan kami, memberi kami ide. Nah, fun fact juga nih teman-teman, Ibu Marhamah nih salah satu guru loh di MTS. Wih. Jadi kalau teman-teman masuk MTS bakalan ketemu Ibu Marhamah di pelajaran SBK. Tadi kita ngomongin program kerja kan? Iya, benar Nah, banget, Dip. program kerja yang mungkin paling sering kali ya teman-teman lihat itu ada patroli siswa. Dimana teman-teman, contohnya nih ya, kalau baru masuk ke MT saja, Raisa ngelihat anak OSIM nggak di gerbang? Ngeliat. Biasa mereka sering nih ngecek kita kuku, kos kaki, ciput. Ya benar, Latihan itu kita. salah satu program kita juga nih, karena Yes. kita tuh melakukan penjagaan terhadap siswa-siswa agar bisa disiplin. Kita juga kadang kalau ada upacara apel, ada acara besar, kita juga melakukan nih penjagaan oleh bidang bela negara sendiri. Nah, selain itu juga ada, selain bidang program kerja yang disebutin tadi, mohon maaf, ada juga nih kalau misalnya teman-teman terkadang ada kesulitan atau kesusahan pasti ya teman-teman kita. Nah, bidang budi pekerti luhur ini bergerak teman-teman, melakukan penggalangan dana dan mengumpulkannya gitu di antara murid-murid. Jadi mereka yang melakukannya. Selain itu ada bidang kedisiplinan yang tadi barusan kita omongin nih, bidang baru. Ada bidang kedisiplinan, ini bidang yang bekerja sama dengan guru kesiswaan juga nih, Rey. Ada juga bidang jasmani, dan nih bidang terakhir tapi tetap manfaatnya pasti sering teman-teman lihat. Kalau sering buka IG OSIM pasti sering lihat poster-poster gitu nggak sih? Bener banget, bagus-bagus. Nah, bagus-bagus. Nah, ini bidang teknologi nih, program kerja mereka yang melakukan mengaktifkan sosial media OSIM tersebut. Keren banget. Nah, mungkin program kerja itu ada yang telah kami laksanakan, ada juga yang insya Allah akan dilaksanakan. Jadi, mohon doanya untuk teman-teman biar bisa semua program kerja kami laksanakan dengan baik. Amin. Oke, Diva. Mengenai seksi bidang kedisiplinan, itu kan tadi Diva sendiri bilang kalau itu tuh bidang baru. Benar, bidang baru. Boleh dijelaskan nggak kenapa dibuatnya bidang tersebut? Nah, untuk seksi bidang baru itu bidang kedisiplinan dan keamanan. Bidang ini serta program kerjanya kami bentuk karena OSIM ingin peran nyata nih dalam mendukung karakter siswa-siswi MTs Negeri 1 Batam, dan ikut juga membantu guru-guru khususnya guru kesiswaan kita mungkin kewalahan nih mencatat merekap poin-poin siswa. Jadi yang merekap itu adalah anak OSIM yang membantu nantinya. Gitu salah satu program kerjanya teman-teman. Oke, Dipa, cukup jelas sih penjelasannya. Oh iya nih, Dip. Kan banyak nih dari teman-teman kita itu yang menanyakan, Kak, kapan sih rekrutmen, open rekrutmen anggota OSIM? Karena banyak yang tertarik kali ya masuk OSIM. Emang harus banget guys, berorganisasi itu menurut saya sendiri sih seru dan bermanfaat juga untuk kita, untuk orang-orang, untuk teman-teman. Nah, kalau ditanya kapan sih open recruitment-nya, yang pertama itu
open recruitment biasanya akan kami lakukan pada awal tahun nih teman-teman. Jadi buat adik-adik kelas ataupun yang bakalan tertarik OSIM, dicatat tanggalnya nanti ya. Nah, tanggalnya kapan Kak? Tanggalnya itu diumumin di sosial media OSIM nih teman-teman. Informasinya itu akan diumumkan resmi di sosial media ataupun nanti di mading madrasah kita nih. Bakalan ada nggak sih nanti? Iya sih. So, buat teman-teman yang nanti pengen join, bisa nih mulai aktif ikut kegiatan madrasah dari sekarang biar dirinya dan mentalnya nih makin siap dan makin cocok di OSIM nanti. Gitu sih. Oke Diva, oke teman-teman, soal open recruitment sudah kejawab ya. Sebagai penutup nih Div, setelah semua program yang sudah Diva buat, harapan Diva untuk OSIM MTS Negeri 1 Batam ke depannya tuh bagaimana? Untuk harapan pasti kita pengen banget harapan yang besar, yang baik banget untuk OSIM nih ya teman-teman. Nah, saya sendiri berharap OSIM ini bisa terus jadi organisasi yang solid, yang bisa inovatif dan inspiratif bagi banyak orang. OSIM ini harus bisa nih jadi wadah di mana siswa-siswi bisa belajar kepemimpinan yang berkarakter tangguh dan bisa kreatif ke depannya. Aku ingin nih, saya sendiri nih ingin OSIM itu aktif berkolaborasi sih, tidak hanya untuk lingkungan madrasah kita aja, tapi untuk di lingkungan luar, biar impactnya tuh bisa lebih luas. Itu sih Raisa. Semoga OSIM nih bisa terus jadi inspirasi kita ya untuk teman-teman semua juga. Amin. Dan kebanggaan kita. Karena menurut saya, because joining OSIM isn't just about having a title, it's about teamwork, dedication, and positive impact. Oke Dipa, terima kasih ya Dipa. Sama-sama banget. Penjelasannya cukup lengkap nih mengenai OSIM di MTS Negeri 1 Batam. Amin, semoga OSIM bisa terus maju ya beserta dengan podcast kita juga ini. Amin. Dan terus berkontribusi positif untuk madrasah kita yang tercinta. Terus Ray. Oke. Mungkin segini aja podcast singkat pada hari ini seputar OSIM di MTS Negeri 1 Batam. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Terima kasih.